Selamat siang Pak Ginting dan teman-teman sekalian. Kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sahabat dan alam. Sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya. Saya Vicky Peter Batami. Saya Nikita Cinta Febriani. Saya Hamida Diego. Saya Nathaniel Budiman. Mensyukuri alam sekitar sebagai anugerah alam. Kedua, peduli terhadap pelestarian alam. Ketiga, menyebutkan sebagai bentuk kerusakan alam atau darat, laut, dan udara. Menjelaskan alasan manusia harus bersahabat dengan alam. Menjelaskan usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam cipta Allah. Menjelaskan pandang kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 37 terkait dengan tugas manusia untuk menjaga dan melestarikan alam lingkungan. Menggambarkan contoh usaha mencintai alam. 1. Bersyukur atas keutuhan alam ciptaan. Kedua, peduli dan bertanggung jawab untuk memelihara keutuhan alam ciptaan. Ketiga, memahami sikap dan pandangan gereja atas berbagai keprihatinan tentang keutuhan alam ciptaan dan usaha yang dilakukan. Keempat, melakukan aktivitas atau membuat video dokumenter tentang menjaga dan bersahabat dengan alam. Pertama, penjelasan tentang alam awal penciptaan. Pada hari pertama, Tuhan menciptakan bumi di mana bumi masih dalam keadaan kosong dan belum ada kehidupan yang dalamnya. Itu menurut Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Hari kedua, Tuhan menciptakan langit dan juga masih dalam keadaan kosong dan belum ada benda-benda langit di dalamnya, dan di sana Tuhan juga memisahkan air yang ada di bawah langit dan juga di atas langit. Dalam Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan yang meliputi benua, pulau, dan juga gunung-gunung. Dan di hari yang sama, Tuhan juga menciptakan lautan dan juga tumbuh-tumbuhan. Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda langit, yakni matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Hari kelima, Tuhan menciptakan segala binatang yang hidup di bumi, baik yang hidup di darat, air, maupun udara. Dan Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia sebagai citra Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan untuk tinggal dan beranak cucu di bumi dan mengusahakan apa yang ada di bumi. Dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 31. Gambarlah dan kondisi alam ciptaan Allah saat ini. Alam kita rusak karena diakibatkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memelihara alam. Contohnya adalah penanggulangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan, membuang limbah sungai, dan lain-lain. Penyebab terjadinya perubahan dan perbedaan alam ketika diciptakan oleh Allah dengan kondisi alam saat ini, dan faktor-faktor penyebabnya dan dampak-dampak yang diakibatkan bagi manusia. Kenapa sih kita harus bersahabat dan menjaga alam? Karena masyarakat sebagai manusia harus hidup bersahabat dengan lingkungan. Seiring banyaknya bencana alam yang terjadi, karena perilaku positif seperti bersahabat dengan alam ternyata mampu mencegah bencana alam terjadi. Setidaknya bersahabat dengan alam mampu mengatasi bencana dengan baik saat bencana itu datang. Membahas poin keempat. Dari hal-hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa untuk menaklukkan dan memelihara alam ciptaan Tuhan dengan bijaksana adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan bagi manusia setelah penciptaan dan kitab Kejadian. Adalah sikap kita sebagai citra Allah, yaitu menjaga dan melestarikan alam ciptaan Allah sesuai dengan tugas manusia sebagai citra Allah. Nah, poin ke-6, menjaga dan melestarikan alam di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama adalah membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, rutin melakukan kegiatan Jumat bersih. Yang ketiga, menghindari penggunaan plastik. Yang keempat, menjaga kebersihan toilet. Yang kelima, melakukan piket kelas. Selanjutnya di lingkungan masyarakat, yaitu yang pertama dengan bercocok tanam dengan bijak. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan. Yang ketiga, menjaga flora dan fauna langka. Yang keempat, melakukan reboisasi.
Yang kelima, melakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Ada di pekarangan rumah, yaitu pertama menggunakan listrik seperlunya. Yang kedua menghemat bahan bakar. Yang ketiga mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang keempat memisahkan sampah seperti dapat memisahkan sampah menjadi sampah anorganik, sampah organik, dan sampah kaca atau logam. Yang kelima menggunakan air seperlunya. Alam adalah anak anugerah Allah bagi hidup manusia. Allah menjanjikan dukungan bagi kehidupan manusia. Tanpa alam, manusia tidak dapat hidup. Menjaga alam merupakan salah satu upaya penting agar kita sebagai manusia tetap bisa hidup lama. Alam yang rusak pastinya akan membawa dampak yang buruk bagi manusia, sehingga pelestarian alam menjadi hal yang wajib. Salah satu langkah konkret mencintai Allah adalah mencintai alam. Manusia harus menghormati sesama ciptaan Allah. Ketika Allah hancur karena ulah manusia, artinya manusia tersebut tidak mengasihi Allah sebab tidak memperlakukan Allah sebagai mestinya. Wah, udah bisa nih durasi videonya. Semoga teman-teman